Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gembala. Hari ini kita akan membahas tema mengenai tumpas total, terambil dari Bilangan pasal yang ke-31. Nah, seperti apa? Saya mengajak kita sebelum kita mendengarkan belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati kita. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menyingkapkan segala yang terselubung sehingga kami boleh mendengar, kami boleh memahami dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca, saya akan bacakan beberapa ayat dari Bilangan 31, dari ayat 13 sampai ke 18. Ayat 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, berbeda dengan strategi peperangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing saat melawan bangsa Israel, nah bangsa Midian ini punya strategi yang berbeda. Mereka adalah bangsa yang pertama yang mempunyai strategi yang berbeda. Nah seperti apa? Mereka, bangsa Midian, tidak berperang secara terbuka. Dalam artian menggunakan kekerasan tentara melawan tentara dengan perlengkapan senjata. Ya, tetapi mereka berperang secara silent atau senyap. Bangsa Midian bukan menang melalui peperangan secara fisik dengan kekerasan, tetapi menang karena memanfaatkan kelemahan dari kaum laki-laki bangsa Israel yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya. Sehingga di dalam pasal 31 ayat 16 tadi kita sudah baca, bukankah perempuan-perempuan ini ya yang menjadi penyebab orang Israel berlaku tidak setia terhadap Tuhan dalam peristiwa Peor, sehingga tulah menimpa mereka. Nah, para perempuan ini menjadi ujung tombak untuk memusnahkan sumber kekuatan utama bangsa Israel, yakni kesetiaan mereka untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jadi meskipun perempuan tampak tidak berdaya, ya, perempuan tampak lemah, tapi Musa memerintahkan agar semua perempuan Midian yang pernah bersetubuh dengan laki-laki dan semua anak laki-laki Midian dibunuh. Nah, sebelum terjadinya peristiwa ini, Musa sudah memerintahkan penumpasan akan orang Midian. Kenapa? Karena Musa ingin memastikan bahwa tidak ada sisa perempuan Midian yang diam-diam menyusup di antara bangsa Israel dan menyesatkan iman mereka. Perempuan Midian yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki telah terinfeksi oleh kenajisan ilah bangsa asing. Pengaruh perempuan Midian ini bagaikan virus COVID-19 yang sudah kita alami selama ini yang membuat seluruh dunia menderita. Karena atau gara-gara seseorang yang terkena, kemudian masuk ke sebuah negara, negara itu menjadi penderita akibat pandemi. Nah, kalau kita melihat peribahasa ada juga yang menyatakan demikian. Karena atau gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, kondisi semacam inilah yang juga terjadi saat akan melakukan dosa dengan mencuri barang-barang berharga yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan di dalam kitab Yosua pasal 6. Karena kerakusan akan, seluruh bangsa Israel harus menanggung murka Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini?
Satu hal yang bisa kita lihat, yakni jangan menyepelekan dosa. Ya, jangan menyepelekan dosa. Dosa apapun di dalam hidup kita haruslah kita tumpas secara total sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jangan berkompromi, apalagi bersikap toleran terhadap dosa. Saat orang Israel memasuki tanah perjanjian, sikap acuh tak acuh, ya, tidak peduli terhadap dosa yang akhirnya menghancurkan mereka. Mereka akhirnya ditaklukkan, bahkan dijajah. Bukan karena musuh mereka lebih kuat dan hebat, tetapi karena kekudusan Tuhan telah dinodai oleh dosa akan umatnya. Sehingga Tuhan menapati perkataannya dengan meninggalkan mereka. Karena itu turutilah teladan Musa yang menangani dosa dengan cepat dan tuntas. Saat Tuhan menunjukkan dosa kita, apakah kita segera membereskannya? Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita, sehingga kita tidak menyepelekan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan yang telah tolong kami, sehingga kami boleh ya Tuhan belajar dari kisah ini untuk tidak menyepelekan dosa, sehingga mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Biarlah kami boleh menuntaskan dosa, sehingga kami kudus tetap di hadapan Tuhan, dan setia senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati sisa hari ini. Sungguh ya Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam pimpinan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.